Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji itu hanyalah milik Allah. Dialah zat yang telah menyempurnakan nikmatnya untuk kita, dan secara berturut-turut memberikan berbagai pemberian dan anugerah kepada kita. Semoga Allah menyanjung dan memberi keselamatan untuk Nabi kita Muhammad, keluarganya yang merupakan manusia pilihan dan semua sahabatnya yang merupakan manusia-manusia yang bertakwa seiring silih bergantinya malam dan siang. Kisah guruku Habib Lutfi bin Yahya dan seorang Ahmadiyah yang kembali bersyahadat. Berikut adalah sebuah kisah nyata yang ditulis oleh saudara Dailami Firdaus. Beliau memiliki guru di rumahnya di Kepo Kemayoran bernama Ustadz Hadi Balahmar, untuk kemudian disingkat Ustadz Hadi atau Kahadi yang merupakan panggilan akrabnya. Beliau adalah seorang keturunan Arab Yaman namun bukan Ahlul Bait. Ustadz Hadi sangat dicintai masyarakat karena kesabarannya yang besar dalam mengajar, dan beliau pun menjadi panutan warga di lingkungannya. Ustadz Hadi juga sangat dihormati oleh masyarakat non-muslim. Guru-guru beliau yang tidak asing di kalangan warga Jakarta khususnya Kemayoran diantaranya Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf Paseban, Habib Segaf bin Syaikh Abu Bakar Cakung, juga almarhum Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami. Dari Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami, beliau diamanatkan untuk menempati sebuah tanah wakaf yang khusus digunakan untuk taklim, dan oleh Ustadz Hadi dibangunlah sebuah madrasah bernama Madrasah Diniyah Al-Mamuriyah Ala-Syirota Syafi'iyah yang selain merupakan cabang Ala-Syirota Syafi'iyah juga sebagai tanda kecintaan beliau kepada sang guru Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami. Maka dimulailah kisah ini. Berawal dari waktu zuhur ketika Ustadz Hadi menyelesaikan salat zuhur di sebuah masjid, beliau melihat seseorang yang mengambil air wudhu di tempat yang salah. Maka Ustadz Hadi pun menegur dengan lembut, "Maaf Pak, kalau mengambil air wudhu di belakang. Di sana ada tempat khusus untuk mengambil air wudhu. Sedangkan di sini untuk menyiram tanaman dan yang lain." Orang itu pun menuruti, namun dengan gelagat yang sedikit mencurigakan seperti orang yang sedang ketakutan. Namun Ustadz Hadi berusaha berprasangka baik kepada orang itu, kemudian beliau pulang ke rumahnya. Di lain pihak, terlihat seorang pria yang sedang sibuk menanyakan tempat tinggal, seorang pria Arab yang baru saja meninggalkan masjid, maksudnya Ustadz Hadi. Pria tersebut tak lain adalah seorang yang tadi ditegur oleh Ustadz Hadi untuk mengambil air wudhu di tempat yang seharusnya. Tanpa begitu kesulitan seorang warga yang sudah mengerti siapa yang dimaksud oleh pria tersebut kemudian menunjukkan dan mengantarkan pria tersebut ke rumah Ustadz Hadi. Sesampainya di sana, orang yang mengantarkan tersebut memanggil Ustadz Hadi dari luar pagar rumahnya. "Assalamualaikum Kak Hadi." "Waalaikumsalam," jawab Ustadz Hadi. "Ini ada orang, katanya mau ketemu Kak Hadi," tegas orang yang mengantarkannya. "Oh silakan, ada perlu apa?" tanya Ustadz Hadi. Tiba-tiba seorang yang ingin bertemu dengan Ustadz Hadi tersebut mengatakan hal yang di luar dugaan, "Tolong jangan pukul saya, maafkan saya, jangan pukul saya." Mendengar kata-kata yang aneh tersebut Ustadz Hadi menjawab, "Siapa yang mau pukul ente? Emangnya ente salah apa? Ane tanya ada perlu apa, kok ane pukul maksud ente apa mau kesini?" Orang itu pun mengajukan maksud kedatangannya, "Saya mau masuk Islam Pak Ustadz," katanya. Bertambah heranlah Ustadz Hadi karena sebelumnya beliau melihat orang itu mengambil air wudhu dan salat di masjid. Ustadz Hadi pun berbalik bertanya pada orang itu, "Bukannya ente tadi salat?" Orang itu menjawab, "Iya, tapi selama ini saya dari golongan Islam Ahmadiyah." Ustadz Hadi pun mengucapkan istighfar. Setelah mengerti apa maksud kedatangan orang tersebut yang pada akhirnya diketahui bernama Muhammad Soleh, Ustadz Hadi pun memanggil tetangga yang juga merupakan muridnya untuk dijadikan sebagai saksi persaksian dua kalimat syahadat Muhammad Soleh. Namun, sebelum mengucap dua kalimat syahadat, orang yang bernama Soleh itu berkata, "Maaf Ustadz, saya tidak memiliki uang untuk masuk Islam, tolong jangan mahal-mahal ya." Dengan terheran-heran Ustadz Hadi menjelaskan dengan penuh kesabaran dan kearifannya. Beliau menjelaskan kepada Muhammad Soleh bahwa Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan Mirza Ghulam Ahmad yang sesat itu tidak memungut biaya sepersen pun kepada orang yang hendak masuk Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani dan menghalangi dalam bentuk apapun kepada hamba yang telah diberi hidayahnya. Sampailah pada persaksian persyahadatan Muhammad Soleh yang disaksikan oleh beberapa tetangga yang juga merupakan murid Ustadz Hadi. Ketika hendak dituntun untuk mengucap dua kalimat syahadat, Muhammad Soleh dengan yakin mengucapkan dengan kalimat,
asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Mirza Ghulam Ahmad Nabi Allah. Maka tersentak kagetlah Ustadz Hadi beserta para saksi mendengar kalimat syahadatain yang salah. Karena dalam lafaz tersebut dibarengi dengan kalimat nama Mirza Ghulam Ahmad yang notabene adalah nabi palsu yang sesat dan menyesatkan. Ustadz Hadi berkata, tolong ulang syahadatain ente, karena syahadatain itu salah dan tolong buang nama Mirza Ghulam Ahmad itu. Karena dia itu bukan seorang nabi dan ganti kata Nabi Allah itu dengan Rasulullah. Maka dengan penuh kesabaran Ustadz Hadi menuntunnya untuk mengucap dua kalimat syahadat yang sesungguhnya. Walaupun sempat berkali-kali Muhammad Soleh sempat mengulang kata Mirza. Namun dengan segera dibenarkan oleh Ustadz Hadi sehingga sampailah dia kepada kalimat yang sebenarnya mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah selesai mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai pertanda bahwa ia telah masuk Islam yang sebenarnya, Muhammad Soleh mulai menceritakan kehidupan pribadinya selama ia masih berada dalam lingkungan Ahmadiyah. Dari sinilah terbongkar berbagai penyimpangan-penyimpangan yang sangat jelas menyesatkan. Ia memang berasal dari keluarga yang menganut kepercayaan Ahmadiyah tulen. Dia juga sudah memiliki seorang istri dan anak. Di lingkungan Ahmadiyah, Muhammad Soleh dapat dikatakan seorang ustadz, karena dia mampu menarik seseorang sehingga ia mau masuk dalam ajaran Ahmadiyah. Dikatakannya bahwa seseorang yang dapat merangkul atau mengajak seseorang sampai dia mau masuk ajaran Ahmadiyah, maka tingkatan atau levelnya semakin tinggi dan dapat dikatakan sebagai seorang guru. Dan seorang guru tersebut yang telah dapat merekrut orang-orang yang baru masuk ajarannya, maka istri-istri atau anak-anaknya boleh disetubuhi oleh orang yang merekrut tersebut. Ustadz Hadi lalu bertanya, ente kan tahu kalau secara logika saja hal itu sangat tercela, tapi kenapa ente ikut saja dengan ajaran itu tanpa berpikir lagi? Dijawab, memang sudah ajarannya dari sana seperti itu, dan saya tidak berani membantahnya. Ustadz Hadi pun beristighfar dan menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan yang haram dan Islam sangat memuliakan wanita hingga menyentuh yang bukan muhrim saja dilarang demi kehormatannya. Di samping itu Muhammad Soleh juga mengatakan bahwa ia telah menunaikan ibadah haji. Namun hajinya itu bukan dilakukan di Makkah, melainkan di Pakistan di tempat makam Mirza Ghulam Ahmad sang nabi palsu. Dikatakan bahwa seseorang yang mengelilingi kuburannya Mirza Ghulam Ahmad itu pada waktu haji versi Ahmadiyah, maka dapat dikatakan bahwa orang itu mendapat predikat haji. Ketika Ustadz Hadi bertanya mengapa ia mau saja mengikuti hal itu, karena pada umumnya umat muslim melakukan haji di Makkah Al-Mukarramah bukan di Pakistan, orang itu pun menjawab seperti jawaban yang sama karena sudah dari sana ajarannya seperti itu dan tidak berani membantahnya. Ustadz Hadi pun segera meluruskan pemahamannya itu. Muhammad Soleh sang mantan pengikut Ahmadiyah itu, mengatakan lagi bahwa Ahmadiyah juga memiliki kitab suci, yang bertuliskan Arab, namun kitab itu bukan bernamakan kitab Al-Quran, melainkan kitab At-Tazkirah yang katanya sebagian besar adalah wahyu yang didapat oleh Mirza sang nabi palsu. Ia pun menceritakan kepada Ustadz Hadi bahwa semakin lama ia semakin menyadari bahwa dirinya telah terjerumus ke dalam ajaran yang menyesatkan. Kemudian barulah ia berusaha mencari sebuah kebenaran. Secercah hidayah dari Allah itu akhirnya datang juga. Bermula dari sebuah gerbong kereta api, pada suatu hari, ketika ia hendak pergi ke suatu tempat. Di kereta api tersebut ia bertemu seseorang yang dianggapnya mampu menanyakan berbagai hal yang selama ini menjadi tanda tanya besar dalam dirinya. Orang tersebut bernama Ustadz Lutfi, yang sebenarnya adalah Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Seorang ulama besar Pekalongan yang terkenal dengan tarikahnya itu. Seperti kita ketahui Habib Lutfi juga menjadi pengasuh rubrik tanya jawab masalah spiritual di majalah Al-Kisah. Namun Muhammad Soleh belum menyadari bahwa yang berhadapan dengannya ialah Habib Lutfi bin Yahya seorang ulama besar. Ustadz Hadi pun belum menyadari bahwa yang dimaksud oleh Muhammad Soleh itu adalah Habib Lutfi bin Yahya. Karena yang Muhammad Soleh katakan bahwa orang itu bernama Ustadz Lutfi dan beliau memiliki pesantren di Pekalongan. Hanya itu. Dari Habib Lutfi itulah ia mendapatkan berbagai wawasan mengenai Islam yang sesungguhnya. Dan ia menyadari bahwa ia telah terjerumus dalam kesesatan. Dan oleh Habib Lutfi, Muhammad Soleh diperintahkan agar segera mencari seseorang yang tepat untuk kembali mengucapkan syahadatain. Selain itu Habib Lutfi memberikan alamat rumah kepadanya. Maka sampailah ia kepada Ustadz Hadi dan mengucap dua kalimat syahadat seperti yang diceritakan di atas.
Setelah ini ente mau kemana? Tanya Ustadz Hadi. Saya sekarang mau mencoba ke rumah Ustadz Lutfi di Pekalongan. Memang sangat berat meninggalkan anak istri, namun keinginan saya untuk bertemu kembali dengan Ustadz Lutfi lebih kuat, jawabnya. Setelah itu Muhammad Soleh segera pamit dari rumahnya. Waktu pun berlalu hingga sampailah pada waktu Hari Raya, Idul Fitri 1427 Hijriah. Ketika itu Ustadz Hadi sedang merayakan hari kemenangan bersama keluarganya. Tiba-tiba datang seorang pemuda berumur 30-an mengucapkan salam di depan rumahnya. Setelah menjawab salam Ustadz Hadi segera menghampiri datangnya suara panggilan tersebut. Setelah dilihatnya ternyata orang itu adalah Muhammad Soleh. Maka segeranya dengan senang hati ia dipersilakan masuk. Setelah dipersilakan masuk dengan jamuan yang disediakan, Ustadz Hadi menanyakan kabar Muhammad Soleh sekarang dan maksud kedatangannya. Muhammad Soleh bercerita bahwa, alhamdulillah ia baik-baik saja dan sekarang ini ternyata ia tinggal di Pekalongan tepatnya di pesantren yang dipimpin oleh Habib Lutfi. Dan selama ini ia baik-baik saja tinggal di sana. Ia juga memuji keilmuan gurunya serta keluhuran budi pekerti Habib Lutfi serta beberapa hal yang terjadi pada diri Habib Lutfi berkenaan dengan ilmunya yang tinggi. Maksud kedatangan Muhammad Soleh ialah hanya menyampaikan amanat dari gurunya Habib Lutfi bin Yahya, untuk menyampaikan salam kepada Ustadz Hadi. Ustadz Hadi pun mengucapkan Waalaikumsalam untuk Habib Lutfi kepadanya. Bukan hanya itu, ternyata Muhammad Soleh juga mengatakan bahwa Habib Lutfi ingin sekali berkunjung ke rumah Ustadz Hadi. Mendengar keinginan gurunya itu, Ustadz Hadi pun termenung sejenak dan dengan berat hati menolak permintaannya itu. Karena menurut pikirannya ia merasa tidak pantas dikunjungi oleh seorang ulama terlebih dari kota yang jauh apalagi memiliki pesantren. Maka dijawabnya oleh Ustadz Hadi bahwa dirinya saja yang pergi bersilaturahim kepada Habib Lutfi di Pekalongan bersama beberapa muridnya. Insya Allah. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Ustadz Hadi waktu itu belum mengenal Habib Lutfi bin Yahya. Bahkan ia tidak tahu kalau ada seorang Habib yang bernama Habib Lutfi. Hal ini dapat dilihat saat Ustadz Hadi bercerita pada waktu pengajian rutinnya mengenai kedatangan seorang mantan Ahmadiyah, yakni Muhammad Soleh. Serta keinginan kedatangan Habib Lutfi ke rumahnya, ia bersikap seperti biasa dan memang ia sudah menolak dengan alasan kurang adab, dan meminta agar dia saja yang berkunjung ke pesantren Habib Lutfi. Namun ada seorang murid Ustadz Hadi yang tampaknya menyadari bahwa yang dimaksud Habib Lutfi dari Pekalongan ialah Habib Lutfi bin Yahya. Maka ia pun segera mengambil majalah Al-Kisah, yang terdapat fotonya di rubrik Tanya Jawab Spiritual. Setelah ditunjukkannya foto Habib Lutfi di majalah Al-Kisah, Ustadz Hadi pun tersentak kaget. Ia tidak mengira bahwa yang dimaksud Habib Lutfi ternyata adalah ulama besar jauh dari perkiraannya. Bahkan selain ulama besar, juga termasyhur di Nusantara melalui tarikahnya. Salah seorang murid beliau mengatakan bahwa Habib Lutfi juga seorang ahlul kasyaf, sehingga terdengar celetukan, wah, kalau Habib Lutfi datang ke sini kita bisa diterawang nih, Kah Hadi si enak orang baik. Nah kita-kita ini banyak dosanya. Gimana mau ketemu beliau, kata murid Ustadz Hadi bercanda. Seorang murid yang lain menambahkan, Habib Lutfi itu murid-muridnya banyak loh Kah Hadi. Kalau beliau ke Jakarta pasti banyak yang ngikutin, apalagi kalau ke madrasah, ini bakal rame nih Gang 2, maksudnya rumah Ustadz Hadi. Seorang teman yang lain menambahkan, Kah Hadi bakal terkenal nih. Suasana pengajian pun menjadi ramai penuh canda. Namun di dalam hati mereka sebagai murid Ustadz Hadi ada perasaan bangga karena mendapat pengalaman yang sangat berharga. Selain mengembalikan hamba Allah yang tersesat ke jalan yang benar, beliau juga dikenal oleh ulama yang terkenal yang beliau sendiri belum mengenalnya. Mungkin hal itu adalah salah satu keistimewaan dan hasil keikhlasan beliau dalam berdakwah. Di tengah-tengah pembicaraan muridnya Ustadz Hadi pun berkata, tenang, saya kan sudah bilang sama Muhammad Soleh agar saya saja yang berkunjung. Iya dengan teman-teman deh. Ustadz Hadi sering menyebut murid-muridnya dengan kata teman. Tapi sebelum itu ente musti taubat dulu yang benar, biar gak diterawang sama Habib Lutfi, kata beliau lagi sambil bercanda. Maka mereka pun segera berniat melakukan perjalanan ke Pekalongan untuk bersilaturahim kepada Habib Lutfi dan murid-murid beliau khususnya Muhammad Soleh.